Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga bergotong royong bersihkan sungai dari aneka sampah. Ratusan warga dapat bantuan air bersih. Untuk menjaga lingkungan sungai tetap bersih dari sampah, puluhan warga Batang Bayur, Nagari, Lingkuang Awajamba, Pasaman Barat membersihkan aliran sungai Batang Bayur pada hari Minggu. Dengan menggunakan alat seadanya, sejumlah warga mengangkat sampah yang mengotori sungai Batang Bayur. Berbagai jenis sampah di sungai dibersihkan, mulai dari sampah plastik, sampah kayu, ataupun sampah lainnya. Selanjutnya, sampah tersebut dikumpulkan. Setelah kering, sampah akan dimusnahkan. Menurut warga, pembersihan ini untuk menjaga lingkungan sungai, sehingga bisa terhindar dari penyakit. Selain itu, sungai yang bersih tidak lagi menjadi sarang nyamuk. Keduanya untuk meningkatkan bahwasanya sungai adalah sumber kehidupan bagi kita semuanya yang selama ini kurang terawat. Mudah-mudahan dengan adanya goro ini air limbah bisa tersalurkan dengan baik sehingga penyakit yang ada di sekitar kita akan terkurangi. Harapannya kita rencananya ada mau membuat ikan larangan yang fungsinya untuk kegiatan masyarakat yang pertama. Usai aksi ini dilakukan, warga berharap bisa menjaga lingkungan sungai maupun lingkungan sekitar secara bersama-sama dengan cara tidak lagi membuang sampah ke sungai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan warga Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, mendapatkan bantuan air bersih dari anggota Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang pada hari Minggu. 8 ton bantuan air bersih didistribusikan Batalion Marinir ini untuk ratusan warga yang terdampak kekeringan. Tercatat ada 3 RW di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan yang mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Meski Kota Padang telah diguyur hujan sejak 2 hari lalu, namun belum mampu memenuhi kebutuhan air sumur-sumur warga. Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang, Mayor Marinir Denny Aprianto Putro mengatakan, bantuan air bersih yang disalurkan ke warga yang terdampak kekeringan merupakan komitmen TNI Angkatan Laut dalam bentuk aksi peduli masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Beberapa hari kemarin ada masyarakat yang melapor ke kantor kami, Batalion Marinir, menyampaikan bahwa kesulitan air bersih. Setelah komunikasikan dengan pihak instansi Kelurahan Rawang dan tokoh masyarakat setempat, kami bisa melaksanakan aksi ini di siang hari ini. Komitmen kami untuk membantu salah satunya merupakan tugas dari TNI, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Sementara itu, Ketua Pemuda RW 12 Kelurahan Rawang, Rio Bastian mengatakan, bantuan air bersih yang disalurkan itu dapat membantu warga memperoleh kebutuhan air bersih. Banyak minta terima kasih kepada Pak Marinir atau Pak Komandan Marinir atas air bantuannya, karena masyarakat sini cukup butuh sekali air bersih ini karena kemarau sudah 3 bulan kemarin ini melanda masyarakat kami. Kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan oleh Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang di tempat-tempat lain yang masih mengalami krisis air bersih. Robiham melaporkan dari Padang. Dua pengedar sabu-sabu, Hanif dan Dharma,
ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Tarandam, pusat kota Padang. Mereka berdua telah menjadi target operasi polisi karena diketahui sering mengedarkan sabu-sabu di daerah tersebut. Salah seorang di antara mereka berprofesi sebagai sopir ambulans di salah satu rumah sakit di kota Padang. Saat diinterogasi, pelaku mengaku selalu mengonsumsi sabu-sabu sebelum mengantar pasien. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti 15 paket sabu-sabu siap edar yang hendak dijual kepada pembeli. Namun berhasil digagalkan petugas yang telah mengintai keduanya. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital kecil. Temuan ini semakin meyakinkan petugas jika yang mereka tangkap bukanlah pengedar kelas ecek-ecek. Kedua pelaku mengakui barang haram tersebut adalah milik mereka yang didapatkan dari seorang bandar yang masih dikejar petugas. Berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim opsional kita di lapangan dan dilakukan penyelidikan. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan barang bukti sebanyak 15 paket sabu. Tersangka yang diamankan pada saat di TKP ada 2 orang laki-laki dewasa. Ya, untuk sementara dari pekerjaan salah seorang dari tersangka memang sebagai driver ambulan di sebuah rumah sakit. Kini, polisi masih memeriksa keduanya secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui bandar besar yang memasok sabu-sabu kepada tersangka. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kita getarkan bumi pesisir selatan oleh para guru-guru pada pagi hari ini. Siap? Wajah-wajah ceria tampak pada 1.262 orang guru honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Dinas Pendidikan Pesisir Selatan. Mereka terdiri dari guru TK, SD, dan SMP di pesisir selatan. Mereka diangkat menjadi P3K yang anggarannya berasal dari APBD Pesisir Selatan. Pengangkatan besar-besaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kesejahteraan guru. Meski belum bisa mengakomodir keseluruhannya, namun setidaknya saat ini sudah hampir setengahnya tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K. Nantinya akan ada tahap selanjutnya, sebanyak 1.228 guru honorer lagi yang akan diangkat menjadi P3K. Para guru yang menerima SK P3K merasa sangat bahagia karena penantian panjang dan kesabarannya selama menjadi guru honor. Bahkan ada guru yang sudah belasan tahun menjadi guru honor dan yang akan pensiun dalam waktu dekat ini. Kalau saya terharu ya, penantian panjang saya udah lama. Saya bisa mengatakan yang begini bahagia. Terima kasih pada Tuhan Yang Kuasa, keluarga saya yang dukung saya. Saya bahagia, sudah lama menunggu ini semua. Mengapresiasi sekali karena dengan adanya P3K ini mungkin merasa terbantu guru-guru honor selama ini. Yang pertama mengucapkan rasa syukur karena sudah 9 tahun honor dan ini membuahkan hasil berkat sabar, yakin, dan usaha. Sangat banyak ya, mulai dari pengalaman dinas di sekolah, kadang kami mendapatkan jam kerja, kadang tidak, kadang kami hanya mendapatkan jadwal piket saja. Saat ini, guru honorer kontrak di lingkup Dinas Pendidikan Pesisir Selatan berjumlah 870 orang dan sudah diangkat menjadi P3K lebih dari 400 orang. Sedangkan guru honorer yang digaji dari dana BOS berjumlah 4.000 dan 800 orang diantaranya sudah diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah dengan adanya kekurangan yang
selama ini secara bertahap sudah kita penuhi. Tahun 2022 pengadaannya ada 1.269, insya Allah tahun ini akan ada lagi penambahan 1.228 lagi. Nah, dengan adanya penambahan itu kita berharap semua tenaga pendidik di pesisir selatan tercukupi. Nah, kalau sudah tercukupi, nanti tidak ada alasan, tidak ada perubahan ke arah perbaikan kualitas pendidikan di daerah ini. Selain itu, pengangkatan guru ini juga bertujuan untuk mengakomodir tenaga pengajar yang akan pensiun sebanyak 1.500 orang dalam 2 tahun ini. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.